Salam sukses, salam cerdas. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita masih tetap membahas tentang termokimia materi kelas 11 SMA. Dan kali ini kita akan membahas tentang perubahan entalpi standar. Yang perlu kita ketahui adalah apa itu perubahan entalpi standar dan jenis-jenis perubahan entalpi standar. Oke, kita lanjut pada apa yang dimaksudkan dengan perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi standar atau delta H0 merupakan perubahan entalpi atau delta H reaksi yang diukur pada kondisi standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Nah, kita lihat jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. F itu dari formation, ya. Kemudian perubahan entalpi penguraian standar. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar, penguraian dari decomposition, ya, D, delta H0D dari decomposition. Kemudian yang berikut, perubahan entalpi pembakaran standar, delta H0C, C dari combustion, pembakaran, ya. Kemudian perubahan entalpi penetralan standar, ada perubahan entalpi pelarutan standar, perubahan entalpi peleburan standar, perubahan entalpi penguapan standar, dan perubahan entalpi pengatoman standar. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 perubahan entalpi standar, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar delta H0F, yang kedua perubahan entalpi penguraian standar delta H0D, dan yang ketiga perubahan entalpi pembakaran standar delta H0C. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar delta H0F. Apa yang dimaksudkan dengan perubahan entalpi pembentukan standar? Perubahan entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi untuk pembentukan 1 mol suatu senyawa langsung dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi pada keadaan standar, ya. Contoh, tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan NH4Cl bila diketahui delta H0F sama dengan min 122 kJ per mol. Nah, tinggal kita menuliskan persamaan reaksinya. Senyawanya NH4Cl itu ada atom N, ada atom H, ada atom Cl. Sehingga persamaan kimianya kita bisa tuliskan sebagai berikut. N2 gas ditambah H2 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan NH4Cl aqus dengan delta H pembentukan standarnya min 122 kJ per mol. Nah, sekarang kita lihat di sini koefisiennya N2 di kiri, di kanan N-nya 1. Kita setarakan. Tapi di sini harusnya 1 mol. Sehingga koefisiennya harus 1. Nah, kalau begitu kita kalikan di sini dengan berapa? Kalikan dengan setengah. Setengah N2. 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi jumlah N kiri kanan sama. H di kanan 4, di kiri 2. Kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 2. Kemudian yang berikut Cl di kiri 2, di kanan 1. Di sini kita kalikan dengan setengah. Jadi persamaan termokimianya menjadi setengah N2 gas ditambah 2 H2 gas tambah setengah Cl2 gas menghasilkan NH4Cl aqus dengan delta H pembentukan standar sama dengan min 122 kJ per mol. Oke, bisa dipahami, ya. Kita lihat yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar delta H0D. Nah, perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D, D itu dari decomposition, merupakan perubahan entalpi untuk penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Jadi ingat, yang pertama tadi perubahan entalpi pembentukan standar dan yang kedua perubahan entalpi penguraian standar. Nah, perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar, ya.
delta H 0D sama dengan min delta H F0. Atau delta H D0 sama dengan min delta H F0. Jadi perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, kita lihat contoh. Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi penguraian NH4Cl bila diketahui delta H0D-nya sama dengan 122 kJ per mol. Ingat, kebalikannya jadi tandanya berubah jadi positif. Nah, persamaan reaksinya NH4Cl aqueous, kebalikan yang tadi ya. Menghasilkan N2 gas ditambah H2 gas tambah Cl2 gas dengan delta H 0D sama dengan positif 122 kJ per mol. Nah, koefisiennya seperti tadi. Jadi persamaan termokimia NH4Cl aqueous menghasilkan setengah N2 gas tambah 2H2 gas tambah setengah Cl2 gas. Ya. Itu persamaan termokimianya. Kemudian yang ketiga, kita lihat perubahan entalpi pembakaran standar. Delta H0C. C dari mana? Dari combustion. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perubahan entalpi pembakaran standar? Perubahan entalpi pembakaran standar merupakan perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa dengan O2 dari udara yang diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Contoh, pembakaran sempurna 1 mol CH4 membebaskan kalor sebesar 802 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Oke. Nah, CH4 atau metana dibakar dengan oksigen, gas ditambah O2 gas, menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Dengan perubahan entalpi pembakaran standarnya adalah min 802 kJ per mol. Kenapa negatif atau tandanya negatif? Karena membebaskan kalor. Jadi ingat, kalau membebaskan atau melepaskan itu delta H-nya akan bertanda negatif. Sebaliknya kalau membutuhkan atau memerlukan atau menyerap, maka delta H-nya akan bertanda positif. Nah, kita kembali pada persamaan ini, kita lihat di kiri ini C yang ini 1, sedangkan di kanan C-nya juga 1. Sehingga koefisiennya 1, 1. 1 tidak perlu ditulis, kita hilangkan. C di kanan 1, 1 juga tidak perlu ditulis, kita hilangkan. Kemudian kita lihat yang H. Di kiri 4, di kanan hanya 2. Maka di kanan kita kalikan dengan 2. Ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sehingga H di kiri 4, ini 4. Yang ini 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian yang berikut, O. Atom O di kiri ada 2. Di kanan ada 2. Ditambah 2 kali 1. Berarti atom O di kanan ada 4. Nah, di kiri hanya 2. Kita kalikan dengan 2. Seperti ini. Sehingga persamaan termokimianya adalah CH4 gas ditambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah 2H2O gas dengan perubahan entalpi pembakaran standarnya atau delta H0C sama dengan min 802 kJ per mol. Oke, bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang berikut. Pada pembakaran sempurna 570 gram isooktana C8H18 yang merupakan salah satu komponen yang ada di dalam bensin atau premium. Pada keadaan standar dibebaskan kalor sebesar 27.500 kJ. Hitunglah besarnya entalpi pembakaran standar atau delta H0C dan tuliskan persamaan termokimianya. Jadi ini pembakaran 570 gram isooktana C8H18. Yang pertama kita lakukan adalah mencari jumlah mol dari isooktana dengan menggunakan persamaan atau rumus massa per mR. Jadi mol C8H18 sama dengan massa dibagi mR. Massanya berapa? Massanya 570 gram. mR-nya berapa? mR-nya kita dapatkan dari 8 kali ARC ditambah 18 kali ARH. Sehingga 8 kali 12 ditambah 18 kali 1 sama dengan 140.
114. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus ini 520 gram dibagi dengan 114 gram per mol sama dengan 5 mol. Nah, untuk mendapatkan pembakaran isooktana 1 mol, kita lihat untuk yang 1 mol ya, delta H0C-nya sama dengan 1/5 ya. 1/5 dikalikan dengan min 27.500 kilojoule sama dengan min 5.500 kilojoule per mol. Nah, kalau kita sudah mendapatkan delta HC0-nya, tinggal kita membuat persamaan termokimianya sebagai berikut. C8H18 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas dengan delta H0C-nya sama dengan min 5.500 kilojoule per mol. Nah, tinggal kita setarakan. C di kiri 8, di kanan 1 ya. Nah, 1 mol berarti koefisiennya harus 1, C8H18 ya. Nah, berarti C di kiri sama dengan 8, sedangkan di kanan yang ini hanya 1. Sehingga yang di kanan kita kalikan dengan 8 ya. Berarti C kiri dan kanan sudah sama banyak, yaitu 8. Kemudian yang berikut H di kiri 18, di kanan hanya 2. Supaya sama dengan 18 yang di kiri, di kanan kita harus 2 dikalikan dengan 9. Nah, kemudian yang berikut atom O di kiri 2, di kanan sudah menjadi 8 kali 2. 16 ditambah 9 kali 1 25. Kalau kita tuliskan 25 di sini menjadi tidak setara. Nah, tinggal kita kalikan yang berapa supaya sama dengan 25? 2 kali 25 per 2. Sehingga persamaan termokimianya adalah C8H18 gas ditambah 25 per 2 O2 gas menghasilkan 8 CO2 gas tambah 9 H2O gas dengan delta H0C sama dengan min 5.500 kilojoule per mol. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada beberapa catatan yang harus diingat, yaitu tentang proses-proses terjadinya reaksi. Nah, kita lihat ada istilah isobar. Isobar itu merupakan proses reaksi yang terjadi pada saat P awal sama dengan P akhir. Tekanan awal sama dengan tekanan akhir. P1 sama dengan P2. Kemudian isokoris. Isokoris merupakan proses reaksi yang terjadi pada volume awal sama dengan volume akhir. V1 sama dengan V2. Kemudian isotermis. Proses reaksi yang terjadi pada T1 sama dengan T2. Suhu awal sama dengan suhu akhir. Sedangkan adiabatis itu terjadi pada kalor awal sama dengan kalor akhir. Q1 sama dengan Q2. Oke. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi semua yang ingin mempelajari termokimia. Terima kasih. Oke, salam sukses, salam cerdas.